sekalian, kenalkan nama saya Ibu Raudhatul Jannah. Yang lihat wajah seperti ini, itu berarti Ibu Raudhatul Jannah. Panggil aja langsung Burut, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini pertemuan yang keempat di bab 1, yaitu tentang materi rangka pada manusia. Perhatikan slide-nya. Yang pertama yaitu rangka. Rangka itu ada dua, yaitu ada rangka endoskeleton, ada rangka eksoskeleton. Apa itu endoskeleton? Endoskeleton itu rangka yang terletak di dalam tubuh. Misalnya seperti burung, itu kan tulangnya di dalam. Terus kelinci itu juga tulangnya di dalam. Tapi kalau eksoskeleton itu rangkanya berada di luar tubuh. Misalnya cumi-cumi, misalnya kerang, keong, itu semua golongan invertebrata yang eksoskeleton. Kita lanjutkan, yaitu fungsi rangka. Kalau fungsi rangka kalian bisa melihat di bukunya, itu bla 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 seperti itu, kamu hafalin sendiri apa itu fungsi rangka. Tapi yang jelas rangka itu memberikan bentuk tubuh kamu. Kamu tinggi, pendek, tergantung dari rangkanya. Kita lihat gambar secara utuh dari rangka manusia. Ada di nomor 1, itu tulang tengkorak yang berada di kepala. Ada tulang selangka yang biasa tempat sabun itu ya, yang di bahu. Ada lengan atas. Biasa kalau saya menyebutkan lengan atas, terus kamu ada menyebutkan lengan bawah. Enggak ada ya. Lengan bawah yang ada adalah pengumpil dan hasta. Terus kemudian ada nomor itu tulang paha atau femur. Terus kemudian nomor 9 itu adalah betis. Terus kemudian tulang kering, itu adalah tulang tempurung, ruas jari kaki. Terus kemudian tulang belikat, tulang punggung, tulang pinggul, tulang pergelangan tangan, terus kemudian telapak tangan dan ruas jari tangan. Selanjutnya adalah tulang tengkorak. Tulang tengkorak itu ada yang paling depan namanya dahi. Terus kemudian itu dari depan, dari samping terlihatnya tulang pelipis. Tulang pelipis itu agak ke belakang. Terus kemudian ada tulang baji. Kalau baji itu dekatnya pelipis, depannya. Terus kemudian ada rahang bawah, rahang atas, tulang ubun-ubun, tulang kepala belakang, tulang baji yang tadi saya sebutkan. Perhatikan tulang baji di sini, tulang baji letaknya di depan daripada tulang pelipis. Ini perhatikan, ini tulang pelipis. Nah, ini pelipis, yang di depannya itu adalah tulang baji. Ini kadang-kadang kamu suka terlupa ini, membedakannya mana yang baji, mana yang pelipis, ya. Jadi itu. Terus kemudian yang terakhir tulang yang di pipi atau tulang pipi. Selanjutnya kita ke tulang anggota badan. Perhatikan, semuanya sudah ada di situ. Kamu tinggal mengulang aja atau menulisnya kembali, karena nanti di LKS-nya ada semua yang harus kamu ulang, kamu tulis dan kamu kumpulkan. Perhatikan semuanya itu. Sekarang kita ke tulang dada dan tulang rusuk. Itu adalah gambar tulang dada. Yang pertama adalah kepala dada, yaitu yang di depan bagian atas. Terus kemudian ada bagian tengah atau badan tulang dada. Dan yang terakhir yang runcing itu namanya taju pedang. Yang selanjutnya adalah tulang rusuk. Tulang rusuk itu ada 3 bagian, yaitu mulai dari atas ini sampai ke sini itu adalah tulang sejati. Perhatikan kembali, yang di atas ini sampai pada ini namanya tulang sejati. Yang kedua adalah
tulang palsu. Palsu itu berarti ada 3 ini ya. Jadi ini kenapa disebut palsu? Karena dia tidak menempel pada tulang dada. Tidak menempel pada tulang dada, tapi menempelnya pada tulang di atasnya. Makanya disebut tulang rusuk palsu. Sedangkan yang terakhir itu ada 2 yang menggantung ini. Ya, ada 2 yang menggantung ini, yaitu adalah tulang rusuk melayang. Paham ya? Sekarang kita lanjutkan ke tulang anggota gerak, yaitu ada anggota gerak kalian ada 2, yaitu tangan dan kaki. Untuk yang tangan dulu, kita lihat untuk yang tangan. Itu ada lengan atas, terus kemudian ada pengumpil. Ingat, pengumpil itu yang menuju ke arah jempol kamu, jangan tertukar dengan yang sebelahnya, yaitu tulang hasta. Terus kemudian ada ruas-ruas tulang tangan. Untuk yang di kaki ada paha, ada tulang kering, ada tulang betis, dan ada ruas jari kaki. Tapi ada ini tidak tertulis di sini, ada di sini yang disebut dengan tulang tempurung lutut yang bulat ya, itu termasuk tulang jenis pendek ya. Itu tidak tertuliskan, tidak apa-apa. Kita lanjutkan tentang macam tulang berdasarkan bentuknya. Perhatikan gambarnya. Di situ ada 4 gambar, berarti bentuk tulang itu juga ada 4, yaitu yang pertama, perhatikan ini ya, tulang pipi. Perhatikan bentuknya pipi, misalnya pada belikat. Yang kedua adalah tulang pipa. Ini perhatikan panjang, nah namanya tulang pipa, misalnya pada lengan atas bisa, paha bisa. Yang ketiga adalah tulang pendek. Perhatikan, ini ada di pergelangan tangan. Ini adalah tulang pendek. Yang keempat, ini yang terakhir, yaitu tulang yang berada di ruas tulang belakang. Ya, jadi ini adalah ruas tulang belakang. Bentuknya adalah tidak beraturan. Kita lihat slide selanjutnya. Yaitu macam-macam bentuk tulang. Tadi sudah ya, jadi ada tulang panjang, contoh-contohnya di situ kamu bisa membacanya dan kamu bisa melihat dari bagian tubuh kamu. Kamu lihat mana yang termasuk panjang yang sudah saya sebutkan tadi, mana yang termasuk pendek, mana yang termasuk pipi, dan mana yang termasuk tidak beraturan. Selanjutnya adalah struktur tulang. Perhatikan untuk struktur tulang berikut, yaitu ada di gambar sebelah yang saya tunjuk itu adalah tulang pipa, di mana ada tulang spons, yaitu tulang yang berada di ujung tulang pipa. Biasanya isinya ini adalah sumsum merah. Terus kemudian ada yang di luarnya, ini adalah di luarnya, ini adalah tulang kompak yang keras itu. Terus kemudian ada pembuluh darah yang berada di dalam. Ini ada pembuluh darah, ada warnanya 2, ada biru, ada merah. Tentunya kamu sudah tahu yang mana yang merah itu apa, yang biru itu apa. Biasanya kalau biru itu adalah vena, sedangkan yang merah itu adalah arteri. Terus kemudian ini ada yang warnanya kuning, yang berada di tengah, yang biasa dipakai di bakso itu enak sekali itu ya rasanya. Itu adalah sumsum putih tulang atau sumsum kuning. Sedangkan yang di luar itu adalah pembungkus tulang atau yang disebut periosteum. Kita lanjutkan slide-nya, yaitu struktur tulang. Tadi sudah struktur tulang, kalian tinggal mengulang saja, yaitu ada tulang kita ada 2, yaitu ada tulang keras dan ada tulang rawan. Perhatikan sekarang antara perbedaan tulang rawan dan tulang keras. Untuk tulang rawan yang pertama itu tersusun atas kondrosit, jadi agak sedikit lunak, ada matriknya juga yaitu kolagen, bersifat lentur atau liat, tidak memiliki saluran hafes, misalnya ada cuping telinga, hidung, itu juga termasuk tulang rawan. Nanti di LKS kalian tinggal melengkapinya ya.
Yang kedua adalah tulang keras, itu adalah isinya adalah osteosit, kemudian matriknya adalah keras, makanya disebut tulang keras karena isinya adalah kalsium, magnesium, fosfat. Terus kemudian bersifat kaku, tidak lentur, isinya adalah yang tadi sudah saya sebutkan, ada pembuluh darah dan sebagainya. Contohnya adalah semua tulang yang hampir di seluruh tubuh kita itu adalah tulang keras. Selanjutnya adalah proses penulangan. Perhatikan slide-nya untuk proses penulangan. Yaitu yang pertama adalah osifikasi, yaitu proses penulangan dari tulang rawan menjadi tulang keras. Yang kedua adalah fusi, yaitu penggabungan tulang. Pada saat kita lahir jumlahnya banyak sekali tulang itu, sekitar kurang lebih 270-an. Tapi setelah kita dewasa sudah mengalami pemampatan, yaitu menjadi 206, berkisar seperti itu. Yang selanjutnya adalah proses osifikasi. Perhatikan gambarnya. Nah, di gambar itu ada tulang rawan, kemudian ada di sebelah kanannya mengalami perkembangan pertumbuhan menjadi memanjang, di dalamnya berisi sumsum kuning dan sebagainya sampai terbentuklah tulang itu keras. Itu ya, kalian bisa membaca di sebelah kanan itu ya. Itu adalah proses osifikasinya. Yang selanjutnya adalah persendian. Apa itu persendian? Yaitu hubungan antar tulang-tulang yang membentuk sistem gerak pada manusia. Itu disebut persendian. Definisi yang lain bisa kamu lihat, boleh juga membuat definisi sendiri, bebas saja. Sendi itu ada, persendian ada 3 macam, yaitu ada sinartrosis, ada amfiartrosis, dan diartrosis. Untuk yang sinartrosis itu adalah hubungan antar tulang yang tidak memungkinkan adanya gerakan, atau biasa disebut dengan sendi mati. Nah, sendi mati misalnya yang berada di tulang tengkorak. Tulang tengkorak kalian itu ada banyak tadi yang di halaman pertama, di slide pertama itu ada mulai dari baji, ubun-ubun, segala macam, itu semua dihubungkan oleh sendi. Namanya sendi mati, makanya tidak bisa digerakkan. Yang kedua adalah amfiartrosis, yaitu sendi kaku, yaitu yang terletak di ruas tulang belakang. Jadi misalnya kamu rukuk, sujud, itu ada pergerakan sedikit di punggung, itu namanya sendi kaku. Yang selanjutnya adalah diartrosis atau sendi gerak, yaitu yang memungkinkan adanya gerakan yang bebas. Ini banyak macamnya. Ada yang di siku, ada namanya. Nanti akan kalian kerjakan di LKS-nya ya. Kamu cari di bukunya, terus kemudian kerjakan di LKS-nya. Yang selanjutnya adalah sendi. Macam sendinya tadi yang diartrosis atau sendi yang gerak bebas tadi, ada sendi engsel. Ini lihat gambarnya. Kalian bisa menulisnya kembali. Terus kemudian ada sendi putar. Ini gambarnya kayak apa, bisa memutarnya. Terus kemudian ada sendi pelana. Coba perhatikan, kalau pelana ada berapa gerakannya, lihat pada gambarnya sudah jelas sekali. Terus kemudian ada sendi geser yang tadi sudah disebutkan, ini gambarnya. Terus kemudian contohnya sudah ada di situ. Yang selanjutnya adalah kelainan pada sistem gerak. Untuk kelainan pada sistem gerak ini mulai dari kelainan pada tulang maupun pada otot ya. Untuk yang tulang ada rickettsia, kalian bisa bacanya sendiri. Yang kedua adalah osteoporosis. Ini gambarnya. Untuk osteoporosis biasanya terjadi pada orang yang sudah tua. Coba perhatikan. Terus kemudian ada kelainan pada tulang yang karena kebiasaan duduk atau kebiasaan menggunakan punggungnya tidak sesuai postur tubuh kita atau kondisi tubuh kita, bisa itu yang disebut ada di gambar itu. Perhatikan, ada normalnya harusnya begini tulang punggung kalian,
Terus kemudian ada juga yang kifosis seperti ini, ada yang lordosis seperti ini, dan ada yang skoliosis seperti ini. Jadi kalau kalian duduknya tidak sesuai pada postur tubuh kalian, pada susunan tulang punggung kalian, maka akan mengalami macam 3 ini. Ya. Yang selanjutnya adalah ini, yaitu artritis, yaitu penyakit sendi yang mempunyai tulang rawan sendi yang rusak. Misalnya biasanya di daerah sendi-sendi atau sendi-sendi itu mengalami sakit atau mengalami kerusakan yang menyebabkan sendi sakit, kaku, bengkok, dan sebagainya. Atau biasa disebut rematik atau asam urat juga bisa menyebabkan seperti ini. Yang selanjutnya adalah fraktura atau patah tulang. Biasanya ada 2 fraktura, ada fraktura tertutup dan fraktura terbuka. Kalau fraktura tertutup itu patahnya tidak menembus kulit, artinya patahnya tulangnya masih berada di dalam. Misalnya ini gambarnya, jadi hanya patah di daerah dalam. Yang kedua adalah fraktura terbuka, jadi tulangnya mencuat keluar. Nah, ini disebut fraktura terbuka. Selanjutnya adalah otot, yaitu fungsi otot pada manusia. Perhatikan fungsi otot pada manusia, yaitu sebagai penggerak bagian tubuh sehingga disebut gerak yang aktif. Oke. Yang selanjutnya jenis otot. Perhatikan jenis otot. Ada 3 macam, yaitu ada otot lurik, biasa disebut otot lurik atau otot rangka di sini. Yang selanjutnya adalah otot polos. Ini otot polos, kemudian ada otot jantung. Perhatikan gambarnya. Perhatikan gambarnya, ini adalah otot polos. Perhatikan otot polosnya. Di otot polos ini coba perhatikan bentuknya. Ini bentuk dari otot polos. Sebentar. Ya, saya kembalikan. Ini ada otot polos, yaitu bentuknya di sini gelendong ya. Jadi coba perhatikan gambarnya, itu adalah gelendong. Terus kemudian ada intinya 1 di tengah. Bedakan lagi dengan otot lurik atau otot langka, bentuknya juga silindris ya, jadi memanjang-manjang begini. Terus kemudian intinya perhatikan semuanya berada di tepi ya, banyak. Terus kemudian perhatikan otot jantung yang di sebelah kanan, itu adalah otot jantung, intinya sudah tidak di tepi tapi di tengah, jumlahnya banyak. Perhatikan. Yang selanjutnya adalah kontrol dari saraf, yaitu otot sadar dan otot tak sadar. Kalau otot sadar itu berarti dikendalikan secara sadar, misalnya yang tadi otot lurik. Sedangkan otot tak sadar yaitu otot yang tidak dikendalikan secara sadar, misalnya otot jantung dan otot polos. Yang selanjutnya adalah mekanisme kerja otot bisep dan otot trisep. Otot bisep dan otot trisep yang di atas ini, perhatikan gambarnya, yang di lenganmu bagian atas itu adalah otot bisep. Sedangkan yang di bawah ini adalah otot trisep. Ya, ini adalah otot trisep. Jika mereka bekerjanya, misalnya lengan kalian ditarik ke atas, ditarik ke atas seperti ini, maka otot bisep ini akan membesar, kemudian mengeras. Itu berarti bisep lagi melakukan kontraksi. Sedangkan otot trisep ini memanjang, mengendur, berarti dia otot trisep ini lagi berelaksasi. Satunya mengencang, satunya mengendur, itu berarti berlawanan. Maka itu disebut kerja otot yang antagonis. Oke. Tadi mekanisme kerja otot tadi sudah saya terangkan di depan, tapi ini ada tulisannya yang bisa membuat kalian menjadi lebih jelas ya, bahwa antagonis itu merupakan kerja 2 otot yang berlawanan, yaitu apabila satu berkontraksi, tadi berkontraksi, yang satu lainnya adalah berelaksasi. Kalau kontraksi tadi itu adalah memendek, menebal, dan keras, sedangkan berelaksasi itu memanjang dan sifatnya lebih lentur.
Nah, itu berarti melakukan antagonis. Gerak itu adalah gerak antagonis. Contohnya adalah otot bisep yang di lengan atas tadi, yang terletak di depan, dan otot trisep yang terletak di bagian bawah. Yang selanjutnya adalah kerja otot yang sinergis. Karena sinergis berarti kerjanya tidak berlawanan atau bersama-sama. Misalnya apa untuk yang kerjanya bersama-sama, yaitu pronator teres dan pronator quadratus yang terletak di lengan bawah, atas dan bawah. Kalau kalian menengadahkan tangan dan menelungkupkan tangan, itu berarti gerakannya sinergis. Untuk kelainan pada otot pada manusia, sebelum ke kelainan pada otot manusia, di slide-nya memang tidak ada, yaitu tentang kelainan. Saya ulang, saya lihat slide-nya lagi yang sebelumnya, yaitu antagonis dan sinergis tadi. Masih ada di situ, yaitu untuk yang ini, yang antagonis. Perhatikan yang antagonis. Antagonis itu contohnya bisep dan trisep tadi, tapi ada lagi banyak contoh gerak yang antagonis. Misalnya gerak kaki kamu, lutut. Misalnya lutut itu ada lurus, lutut kamu diluruskan, itu namanya ekstensi. Sedangkan yang ditekuk itu namanya fleksi. Itu juga gerak antagonis. Gerak yang mana lagi? Misalnya gerak yang leher kamu ke atas, dangak ya. Dan kemudian yang dingkluk itu juga gerak yang antagonis. Untuk yang menunduk itu adalah depresi, sedangkan yang dangak itu adalah elevasi. Untuk gerak antagonis yang lainnya kalian bisa melihat pada buku paket kalian. Karena di LKS-nya nanti ada mengerjakan itu ya. Jadi kalian bisa melihat pada sumber yang lainnya. Kelainan sekarang yaitu kelainan dan gangguan pada otot manusia. Ada banyak. Kalau kelainan pada otot, ada terkilir yang biasa sekali. Sering kamu terkena penyakit ini, kamu olahraga tidak menggunakan pemanasan, bisa. Yaitu suatu kondisi di mana otot tidak bisa melakukan kontraksi sehingga terjadi kram. Sering kan kamu melakukan itu? Misalnya duduk lama terus kemudian berdiri, itu juga termasuk. Kelainan otot yang lainnya adalah tetanus, yaitu ketegangan otot yang terus-menerus karena infeksi dari bakteri Clostridium tetani. Itu satu jenis penyakit atau gangguan pada otot. Perhatikan slide berikutnya, yaitu gangguan otot yang disebut dengan polio, yaitu mengecilnya otot karena serangan virus polio. Biasanya pada anak kecil ini, sehingga kakinya menjadi bengkok atau mengecil, sehingga tidak bisa difungsikan dengan baik. Yang selanjutnya adalah hernia abdominal, yaitu sobeknya dinding otot perut sehingga usus turun ke bawah dan masuk ke dalam rongga perut. Bisa juga ini masuk ke dalam rongga perut, kemudian masuk ke skrotum atau dekat dengan testisnya sehingga alat kelaminnya menjadi membesar. Nah, seperti itu juga termasuk jenis penyakit yang disebut hernia ya. Yang selanjutnya adalah hipertrofi otot, yaitu karena sering digunakan maka ototnya menjadi membesar. Jadi kalian kalau ingin membentuk bodinya, tubuhnya menjadi six pack boleh, yaitu menggunakan hipertrofi otot.